Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi motivasi bagi kami agar menjadi saksi-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 28 Januari 2022, dengan judul Tantangan dari Satu Pekerjaan Besar. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Umat Tuhan memiliki pekerjaan yang luar biasa di hadapan mereka. Sebuah pekerjaan yang harus terus-menerus menjadi terkenal. Upaya kita di jalur misionaris harus menjadi jauh lebih luas. Pekerjaan yang lebih pasti daripada yang telah dilakukan harus dilakukan sebelum kedatangan kedua Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Tuhan tidak boleh menghentikan pekerjaan mereka sampai mereka akan mengelilingi dunia. Kebun anggur mencakup seluruh dunia, dan setiap bagiannya harus dikerjakan. Ada tempat-tempat yang sekarang menjadi ladang belantara moral, dan ini akan menjadi seperti taman Tuhan. Tempat-tempat sampah di bumi harus diolah, agar mereka bertunas dan berkembang seperti mawar. Wilayah baru akan dikerjakan oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Gereja harus didirikan, jemaat baru diorganisasikan. Pada saat ini, harus ada perwakilan dari kebenaran masa kini di setiap kota dan di belahan bumi yang terpencil. Seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan kebenaran Tuhan. Terang harus bersinar ke semua negeri dan semua orang. Dan dari mereka yang telah menerima terang itulah akan memancar terang. Bintang siang telah terbit atas kita, dan kita harus memancarkan cahayanya ke atas jalan mereka yang berada dalam kegelapan. Krisis sedang menimpa kita. Sekarang kita harus dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kebenaran agung pada hari-hari terakhir ini. Tidak lama lagi, setiap orang akan mendengar peringatan itu dan membuat keputusannya. Maka akhir itu akan datang. Ini adalah inti dari semua keyakinan yang benar. Untuk melakukan hal yang benar, ada waktu yang tepat. Tuhan adalah Tuan pekerja. Dengan pemeliharaannya, Dia mempersiapkan jalan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Testimonis jilid 6, halaman 23 dan 24. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah panggilan bagi semua umat Allah untuk mengabarkan kebenaran ke seluruh dunia. Sebab kebun anggur Allah itu adalah seluruh dunia dan setiap bagiannya harus dikerjakan. Nah, kebenaran apakah yang harus dikabarkan ke seluruh dunia? Renungan hari ini menjelaskan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 43 paragraf 3. Sekarang kita harus dengan kuasa Roh Kudus memberitakan kebenaran agung pada hari-hari terakhir ini.
Tidak lama lagi setiap orang akan mendengar peringatan itu dan membuat keputusannya. Yang harus kita kabarkan adalah kebenaran agung. Apakah kebenaran agung itu, atau dalam bahasa Inggris disebut the great truth? Sebagai jawabnya, mari kita lihat pengalaman dari rasul yang paling banyak menuliskan buku dan surat dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Namun sebelumnya, sebagai informasi, kata the great truth oleh IPH diterjemahkan menjadi kebenaran agung dan atau kebenaran besar. Mari kita baca penjelasan berikut ini tentang pengalaman Paulus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul halaman 238 paragraf 2. Berkata, "Kemudian rasul itu menaruh di hadapan mereka kebenaran yang besar, the great truth, yang menjadi dasar pengharapan Kristen. Ia menceritakan kepada mereka kehidupan Kristus di dunia ini dan kematiannya yang bengis itu. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan Tuhan telah memecahkan penghalang-penghalang kubur dan bangkit dengan penuh kemenangan atas dosa." Dalam bahasa aslinya, Nyonya White tuliskan penuh kemenangan atas maut. Dalam buku ini, The Great Truth oleh IPH diterjemahkan menjadi kebenaran yang besar. Nah, Roh Nubuat menjelaskan bahwa kebenaran yang besar ini atau kebenaran agung itu adalah kehidupan Kristus di dunia ini dan kematiannya. Artinya, kebenaran yang agung itu adalah Injil. Sebab memang pekabaran yang Paulus kumandangkan adalah tentang Yesus. Dan panggilan yang sama adalah untuk kita semua. Kita harus kabarkan kebenaran agung ini, yaitu Injil, kepada seluruh dunia. Itu sebabnya dalam paragraf yang sama Roh Nubuat menyatakan, Kisah Para Rasul halaman 238 paragraf 2. Ia mengulangi perintah juru selamat kepada murid-muridnya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18 dan 19. Ia menceritakan kepada mereka juga tentang janji Kristus untuk mengirim penghibur itu, melalui kuasa siapa tanda yang besar dan ajaib akan dikerjakan. Dan ia menjelaskan betapa mulianya janji ini telah dipenuhi pada hari Pentakosta. Dalam mengabarkan kebenaran agung tersebut, kita tidak sendirian. Kristus mengirimkan Sang Penghibur untuk menyertai kita, mengadakan tanda yang besar dan tanda ajaib. Sang Penghibur ini disebut juga Roh Kudus dan Roh Kebenaran. Nah, siapakah Sang Penghibur atau Roh Kudus atau Roh Kebenaran tersebut? Mari kita lihat penjelasan Roh Nubuat dalam tabel berikut ini. Tentang penghibur, manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6 berkata, "Juru selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa dialah." Kemudian dalam manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 dikatakan, "Kristus harus dikenal dengan nama penghibur yang diberkati." Kemudian tentang Roh Kudus, dalam suratnya nomor 66 tanggal 10 April tahun 1894 paragraf 18, Nyonya White menuliskan, "Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus." Dan selanjutnya dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 dikatakan, "Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia." Dan tentang Roh Kebenaran, dikatakan dalam manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf pertama, "Yesus datang kepada Anda sebagai Roh Kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya." Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus yang hadir oleh kehadiran Roh Kristus, dan Roh Kebenaran itu juga adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi semuanya adalah Yesus Kristus, dan Yesus hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Karenanya, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, bahwa penghibur, Roh Kudus, dan Roh Kebenaran adalah Yesus Kristus. Kemudian, perhatikan tadi dalam kutipan disebutkan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."
Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Yesus Kristus tentunya, yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya, sebagaimana penjelasan yang baru saja kita ikuti. Itu sebabnya, baik Alkitab dan Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 238 paragraf 3, dikatakan, mereka kemudian dibaptiskan dalam nama Yesus. Dan sementara Paulus menaruh tangannya atas mereka, mereka menerima juga baptisan Roh Kudus, dengan mana mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain, serta bernubuat. Saudaraku dalam Tuhan, para rasul memahami perintah Yesus. Itu sebabnya mereka tidak membaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Roh Kudus itu. Mereka membaptiskan hanya dalam nama Yesus. Dan inilah praktek para rasul sejak hari Pentakosta. Berikut ringkasannya. Kisah 2 ayat 38 berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian Kisah 10 ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Serta Kisah 19 ayat 5, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Inilah bukti ayat-ayat yang menyatakan bahwa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus saja. Hal ini seharusnya membuat saudara-saudara kita, kaum Trinitas, merenungkan dan mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan. Mengapa perintahnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun dalam prakteknya, para murid Yesus membaptis hanya dalam nama Yesus saja? Karena nama Bapa ada di dalam Yesus, lalu nama Anak adalah Yesus, dan Roh Kudus itu sebagaimana kita sudah ikuti penjelasannya adalah Yesus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya Kristus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Karenanya jelas saudaraku dalam Tuhan, itu sebabnya para murid cukup membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja. Dan bagi yang ingin disegarkan kembali tentang pekabaran ini, silahkan ikuti kembali Pekabaran Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah tanggal 9 Januari tahun 2021. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari kutipan sebelumnya, yang berbunyi, mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain serta bernubuat. Inilah yang sering disebut orang dengan istilah bahasa roh. Bahasa roh itu bukanlah bahasa yang tidak dimengerti, dan bahkan seringkali seperti orang kesurupan. Bukan. Bahasa roh itu adalah bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kristus kepada umat-Nya, agar dapat menyampaikan kebenaran agung kepada seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Dalam Kisah 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan bahasa yang Roh itu berikan adalah bahasa yang dapat dimengerti. Sebab itu orang-orang yang hadir saat itu heran, kok bisa orang-orang Galilea ini berbahasa bahasa mereka, yaitu orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, serta Roma. Karenanya bahasa roh itu bukan bahasa komat kamit tak karuan yang tidak dimengerti dan seperti kesurupan. Tetapi itu adalah istilah lain dari bahasa dari bangsa-bangsa lain yang tidak semua umat Allah bisa mengucapkannya. Tetapi oleh kuasa Roh Kristus, maka umat Allah dapat berkata-kata dalam bahasa lain, agar kebenaran agung dapat dikumandangkan lebih luas lagi. Mengapa kebenaran penting tentang Roh Kudus ini kita harus pahami? Karena dalam mengabarkan kebenaran agung ke seluruh dunia, Allah tidak melihat gelar pendidikan dan sejenisnya. Tetapi adakah kita percaya dan mau buka hati agar Roh Anak Allah, yaitu Roh Kristus, untuk masuk dalam hati kita dan berkuasa dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi alat-alatnya yang penuh kuasa dalam mengabarkan kebenaran agung. Jika dipandang perlu oleh Roh Kristus, maka kita dapat dimampukan untuk berbahasa bangsa lain, agar kebenaran agung dapat sampai kepada mereka.
Nah, renungan hari ini dikutip dari Testimonies for the Church, volume 6, bab 3. Dalam bab ini, Nyonya White menjelaskan tentang tantangan pekerjaan Tuhan di berbagai negara-negara di dunia ini. Tetapi bersama Kristus, umat-umat Allah dimampukan untuk mengabarkannya. Dan untuk memberikan ide, Nyonya White menceritakan kesaksian berikut ini yang terdapat dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 29 sampai halaman 30. Dikatakan di sana, seorang pengusaha Amerika yang adalah seorang Kristen yang setia dalam percakapannya dengan seorang rekan kerja mengatakan bahwa dia sendiri bekerja untuk Kristus 24 jam sehari. Dalam semua hubungan bisnis saya, katanya, saya coba menyatakan tentang guru saya. Ketika saya memiliki kesempatan, saya coba untuk memenangkan jiwa baginya. Sepanjang hari saya bekerja untuk Kristus. Dan pada malam hari, saat saya tidur, saya memiliki seseorang untuk bekerja untuknya di Cina. Dalam penjelasannya, dia menambahkan, sewaktu saya masih muda, saya bertekad untuk pergi sebagai misionaris kepada orang-orang kafir. Tetapi setelah meninggalnya ayah saya harus menjalankan bisnisnya untuk menghidupi keluarga. Sekarang gantinya pergi sendiri, saya menyokong seorang misionaris. Di kota seperti provinsi Cina, pekerja saya ditempatkan. Jadi, bahkan saat saya tidur, saya melalui perwakilan saya masih bekerja untuk Kristus. Apakah tidak ada orang Advent yang akan melakukan hal yang sama? Gantinya memelihara para pendeta bekerja untuk gereja-gereja yang sudah mengetahui kebenaran. Biarlah para anggota gereja berkata kepada para pekerja-pekerja tersebut, pergilah bekerja untuk jiwa-jiwa yang binasa dalam kegelapan. Kami sendiri yang akan meneruskan pelayanan gereja. Kami akan mengadakan pertemuan dan dengan tinggal dalam Kristus akan memelihara kehidupan rohani. Kami akan bekerja untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, dan kami akan mengirimkan doa dan pemberian kami untuk menopang para pekerja di ladang yang lebih membutuhkan dan melarat. Saudaraku dalam Tuhan, kalaupun kita tidak bisa pergi, namun kita sebagai suatu umat atau jemaat dapat mengutus pendeta-pendeta pergi untuk kabarkan kebenaran agung ke tempat lain yang membutuhkan. Urusan jemaat tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Perhatikan Roh Nubuat katakan dalam paragraf akhir, dengan tinggal di dalam Kristus. Jika semua umat tinggal dalam Kristus, maka itu artinya semua umat memiliki Roh Kristus. Dan karenanya Kristuslah yang pimpin semua umat, sehingga kalaupun pendeta jemaat diutus ke daerah lain atau bahkan ke negeri lain, jemaat tetap berjalan, sebab Kristus beserta mereka. Inilah pentingnya memahami dengan benar tentang Roh Kudus. Sebab merelakan pendeta untuk pergi dan disokong oleh jemaat hanyalah oleh karena Roh Kristus bekerja dalam hati para umat. Dan kerelaan umat untuk mengurus gereja meski tidak ada pendeta adalah juga karena kuasa Roh Kristus bekerja dalam hati para umat. Sebab Kristuslah gembala kita yang sejati. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, khususnya dalam mengabarkan kebenaran agung yang sejati, yaitu tentang Allah Bapa dan Anak-Nya. Mari kita giat mengabarkannya, karena Tuhan Yesus segera datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali bagi kami, agar kami giat bekerja untuk mengabarkan kebenaran agung ke seluruh dunia. Mungkin kami tidak bisa pergi, tetapi kami dapat menopang orang yang dapat diutus untuk pergi ke daerah-daerah yang membutuhkan akan kebenaran agung tersebut. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus dan kuasai kami, agar kami dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang perintahkan, entah kami pergi, entah kami mengabarkan, entah kami mengutus orang dan menopang. Kiranya itu semua adalah kehendak-Mu saja. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.